Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu keempat setelah Epifanias 30 Januari 2022 tertulis di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan nats epistel tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan membacakan nats khotbah untuk kita, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, panggilan Yeremia sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel, atau lebih tepatnya di tengah bangsa Yehuda, menjadi nats yang mendasari topik ibadah kita hari ini, dipanggil untuk mengasihi, yang dipadukan dengan nats epistel 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang bertemakan kasih yang nyata, yang tidak hanya sebatas kata-kata dan kemampuan intelektual manusia saja. Dari perpaduan kedua nats ini kita akan memahami bentuk kasih yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan dari setiap orang sebagai wujud dari pemenuhan panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing untuk menunjukkan kasih. Sebelum Yeremia lahir, Tuhan Allah sudah menetapkan bahwa dia akan menjadi nabi, sebagaimana kita baca tadi di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia masih muda ketika dipanggil Tuhan menjadi nabi. Ia mengalami rasa khawatir dan gentar ketika memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua Yehuda. Maka dengan alasan tidak pandai berbicara dan masih muda, Yeremia berusaha menolak panggilan itu. Itu dicatat di dalam ayat 6 tadi. Tetapi panggilan Tuhan Allah itu bukan pilihan, melainkan perintah yang harus dijalankan. Itulah sebabnya Tuhan Allah berkata, "Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Perintah ini bukanlah tanpa jaminan penyertaan Tuhan Allah, sebab Dia berjanji akan menyertainya dan memberi kuasa kepadanya untuk memenuhi panggilan tersebut. Sudah kita baca tadi di dalam ayat 8 Yeremia pasal 1 ini. Maka kelemahan Yeremia ditutupi oleh Tuhan Allah dengan menjamah mulutnya, supaya ia berbicara dalam kuasa Tuhan
dan apa yang disampaikannya bukan atas keinginannya sendiri, tetapi perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Panggilan kepada Yeremia ini juga menggambarkan panggilan Tuhan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Sebagaimana Tuhan Allah memiliki rencana dalam hidup Yeremia, maka demikian pula Allah juga memiliki rencana dalam kehidupan kita semua. Inilah yang sering disebut sebagai vocatio Dei, panggilan atau suara Tuhan. Kita dipanggil untuk tujuan Allah, menghadirkan hidup yang dipenuhi damai sejahtera melalui kasih yang konkret. Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sekaligus untuk membiarkan Tuhan menggenapi rencananya di dalam diri kita. Seperti halnya hidup yang dijalani Yeremia dalam memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan rencananya, bisa saja hidup kita akan diperhadapkan dengan penderitaan, dengan kesulitan dan berbagai-bagai kesusahan. Namun demikian, Allah pasti akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ditentukannya menjadi alatnya, sama seperti kepada Yeremia. Tuhan menjamin hidup kita dengan berkata, "Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam ayat 10, Tuhan sangat jelas memberikan tugas kepada Yeremia. Tuhan berfirman, "Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Tugas panggilan Yeremia mengandung unsur-unsur hukuman dan pemulihan. Umat Israel yang pada waktu itu secara moral sudah rusak harus dicabut, dirobohkan, sebelum kemudian Tuhan Allah menanam dan membangun kembali. Tentang kejahatan umat Israel ini dapat kita baca di dalam Yeremia pasal 2 ayat 5 dan seterusnya, dan yang akhirnya menghantarkan mereka terbuang ke Babel. Selama masa pembuangan di Babel itulah proses mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan secara moral dilakukan oleh Tuhan Allah, di mana pada masa itulah Yeremia hadir untuk menegur dosa-dosa mereka dan menyatakan kebenaran Tuhan Allah dan menyerukan pertobatan. Dengan tugas panggilan itu, Yeremia meyakinkan bahwa hukum Tuhan itulah sebagai proses menuju pemurnian iman mereka, dengan maksud supaya umat Israel benar-benar menyadari kasih Allah atas hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam pemahaman yang umum, kasih itu sering diartikan sebagai sesuatu yang berbeda dari apa yang dicatat dalam nas khotbah ini. Kasih sering diterjemahkan hanya dengan tindakan-tindakan charity, tindakan-tindakan karitas, dengan memberi bantuan. Kasih sering dimengerti hanya dalam konsep-konsep persuasif, membujuk, dan cenderung pada tindakan-tindakan menyenangkan perasaan semata. Sehingga bentuk kasih seperti ini sering menjadi abai kepada kesalahan, anti kritik, dan membiarkan kesalahan-kesalahan terus berlangsung. Kasih yang dipahami dengan model caritas dan persuasif pasti tidak akan mengubah karakter. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan pengajaran kasih yang konkret sesuai dengan kehendak Allah bagi kita, yaitu terkadang harus mencabut dan merobohkan, terkadang harus meruntuhkan untuk tujuan membangun dan menanam. Jadi tidak hanya membujuk, tetapi juga terkadang menghukum, tujuannya untuk memulihkan. Kasih Allah kepada manusia semata-mata bukan hanya membujuk, membelai, dan memanjakan. Kasih Allah itu disertai dengan teguran bahkan hukuman, dengan satu tujuan supaya hidup manusia dibaharui kepada karakter yang semakin baik.
Tuhan tidak membiarkan umatnya yang dikasihinya hidup dengan moral yang rusak. Maka ia akan memakai metode merobohkan, meruntuhkan, untuk membangun dan memulihkan. Kita dapat bandingkan seperti yang dicatat dalam Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Di sana dituliskan, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Itulah sebagai salah satu gambar bagaimana kasih yang sesungguhnya itu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita sebagai orang-orang yang dipanggilnya juga harus meneladani cara Allah dalam mengasihi. Supaya dengan demikian kita dapat memperbaiki keadaan. Kita dapat mengubah karakter sesama kita ke arah yang lebih baik. Itulah kasih yang konkret. Apapun tugas dan profesi kita saat ini, melaluinya Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya. Menyatakan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki perilaku, memperbaiki keadaan. Ingatlah bahwa Tuhan Allah senantiasa menjanjikan kehadirannya yang kekal dan pertolongannya untuk memampukan kita memenuhi panggilannya. Tuhan memanggil kita semua untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Tidak ada batasan bagi setiap orang yang menjadi alasan baginya menolak panggilan Tuhan. Sebab apa yang akan kita sampaikan, kepada siapapun itu kita sampaikan, itu adalah perintah dari Tuhan, bukan atas keinginan dan kehendak kita. Tuhan mengajarkan kita apa dan bagaimana bentuk kasih yang sesungguhnya. Karena tujuan Tuhan atas hidup kita bukan semata-mata membiarkan hidup, tetapi membiarkan hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin.